Halo, balik lagi bareng gua Kek di podcast Ngalor Ngidul. Selama gue ngerokok, gua baru tahu teori tentang kenapa rokok yang banyak diminati cepet banget harganya naik. Itu gue baru tahu teorinya dari sales rokok sekitar 2 atau 3 hari yang lalu lah. Gue ketemu sales rokok, salah satu rokok yang punya beasiswa lah. Ternyata kenapa rokok yang lagi laku itu cepat naik harganya, katanya karena para produsen berarti ketika dia memproduksi rokok itu, dia sudah membeli pita cukainya dan sudah dia udah pesan pita cukai misal untuk 1000 bungkus atau 1000 pita cukai. Nah, nanti ketahuan kan ketika rokoknya laris laku, maka dia bakalan buat lagi pita cukai itu, dan disitulah katanya adanya kenaikan harga karena melihat apa ya, dari produksi mereka ternyata naik, makanya harganya pun ikut naik. Gila sih itu, gue baru tahu. Anjir padahal udah mengalami beberapa kali fenomena kenaikan harga rokok dengan cepat selain dari pajak ya. Ya itu sebuah ilmu sih buat gue, jadi apa ya, baru tahu aja sih ternyata oh seperti itu kenapa rokok yang lagi laris tiba-tiba naik dan mahal aja. Ganti lagi ke rokok yang lain yang lebih murah atau rokok baru enak, naik naik seperti itu. Ternyata ketika laris maka rokok akan cepat naik harganya. Baru tahu sih anjir. Oh ya, gue mungkin pengen ngobrol apa ya, keresahan, nggak disebut keresahan juga sih, cuman apa ya keresahan dah pokoknya. Yang hidupnya di jalan, ya yang kerjanya di lapangan, di jalan pakai kendaraan di Bali, ternyata ya apa ya, banyak pengendara yang emang pakai kendaraannya itu ugal-ugalan, enggak, cuman agak aneh aja sih, aneh banget anjir. Nggak di Bali aja sih, kayaknya di setiap daerah manapun pasti ada pengendara aneh gitu kan. Cuman gue selama di Bali kerja di lapangan banyak banget nemuin yang ya kayak gitulah. Contohnya nih, satu, kalau di pertigaan kan kita seenggaknya bakal pelan-pelan, apalagi kalau pertigaan yang nggak ada lampu merahnya, itu kita bakal pelan-pelan kan ya, pelan-pelan gitu. Takutnya kan ada dari arah kanan atau dari arah kiri ngebut atau gimana. Nah, beberapa kali gue ketemu ketika di pertigaan tuh, udah tahu gue lagi maju nih,
udah kosong nih, tiba-tiba dari dari arah kanan misalkan gue mau belok kiri, gue udah ngelihat motor masih jauh, ya udah gue masukkan belok kiri nih. Dari arah kanan si anjing nggak berhenti gitu, nggak memperlambat motornya gitu, dia ya terabas aja gitu, mau kayak nggak ngasih jalan lah buat kita jalan gitu. Apalagi kalau di perempatan kecil yang nggak ada lampu merahnya, udah aja kalau lu mau nyebrang, udah lu emang harus benar-benar lihat kanan kiri, pelan-pelan nyebrangnya, soalnya banyak juga yang kita udah tahu kita udah masuk nih, udah masuk setengah jalan, tiba-tiba ada aja yang nyelonong, ngelonong maju. Udah tahu kita kan, yang lainnya udah ngasih jalan nih buat kita nih, tapi ada satu atau dua, ya satu motor dia nyelonong aja, kayak mau kita kayak nggak mau ngasih jalan buat kita gitu. Jadi aneh aja gitu, banyak yang keburu-buru sih kalau di Bali kayaknya. Pengendara-pengendaranya tuh kayak yang kebelet boker. Jadi mereka emang cepet-cepetan buat dapet jalan, mau itu ngeganggu orang ataupun istilah nama namun kata Sundanya mah ngagokan. Makanya kadang ada masnya juga gitu, gua gitu, kerja di lapangan tuh, kalau pakai motor tuh, kalau udah ketemu pengendara yang kayak gitu, udah aja anjir bawaannya males banget, banyak banget yang nggak sabar orangnya pakai kendaraannya. Klakson di mana-mana, ya itu mah tipikal banyak lah di daerah-daerah kota besar, kebanyakan kayak gitu. Klaksonnya udah belum aja hijau udah klakson, pokoknya entahlah. Kalau kalau di jalan tuh udah aja terus banyak sabar aja sih. Kalau yang biasa pakai kendaraannya santai gitu, ya harus banyak sabar aja sih ngadepin pengendara di Bali. Emang gak semua, tapi kebanyakan. Gak tahu kenapa, entah karena banyak perantaunya dan ya jadi seperti itu, atau emang karena pekerja-pekerja yang butuh waktu cepat, entahlah. Gue juga kagak ngerti lah masalah itu masalah pribadi sih. Terus kalau kalau dibilang orang yang belum pernah ke Bali terus ngeliat orang yang kerja di Bali, wah enak ya kerja di Bali, kerja bisa sambil liburan ke pantai terus. Iya enak kalau gaji lu di atas 6 juta 7 juta enak buat ngebagi pos-pos duit lu gitu, pos-pos pengeluaran lu, enak gaji di atas 7 juta. Soalnya kalau yang apalagi gaji UMK nya dan pasar, ya bukan buat kerja untuk survive aja sih. Kalau yang gaji lu masih UMK, udah lu kerja untuk survive, nggak ada istilah buat liburan, buat hiburan.
susah banget coy. Kalau gaji lu masih UMK, apalagi lu nggak punya kendaraan, lu harus sewa juga, wah udah makin pusing tuh pengeluaran lu. Gua sendiri yang dikirimin motor dari rumah tetap agak pusing. Gaji up UMK karena ada tunjangan operasional dan juga tunjangan kos, tetap pusing juga sih sebenarnya, tapi nggak begitulah, masih bisa menikmati meskipun sedikit. Seenggaknya ya apa ya, uang gua nggak dia habis buat sehari-hari aja sih, untungnya itu masih bisa buat ya hiburan lah, main kemana, ke pantai, nongkrong tipis, untungnya masih bisa lah. Cuman yang emang nggak apa ya, nggak expect tuh di ya, soalnya kan gua di dunia sales atau di kerja lapangan lah udah hampir 2 tahun lebih lah, di ya yang menggunakan kendaraan gitu untuk kerjanya, dan tidak sehektik di Bali sih. Tapi gue belum coba juga sih kerja lapangan di Jakarta. Cuman dari beberapa kota yang pernah gue tinggali gitu buat kerja di lapangan, terhektik itu di Bali. Udah, entah dari pengendaranya, entah dari volume kendaraannya, pokoknya dahsyat. Oh ya, yang lucu tuh di sini tuh paling banyak anjing liarnya daripada kucing liar. Itu sih yang apa ya, yang buat gua, oh ternyata apa ya, populasi anjing lebih banyak daripada populasi kucing kayaknya. Soalnya tiap jalan pasti ngelihat aja tuh anjing, ngelihat anjing, ya itu mau anjing liar atau anjing yang punya ada pemiliknya, malah pasti aja ada anjing. Malah kucing gua jarang banget lihat. Perbandingannya kayak 1:4 kayak, enggak 1:5, 1 kucing 5 anjing. Itu gokil sih. Dan akhirnya gue terbiasa untuk ya hidup di sekitar anjing gitu, meskipun dari lama juga gue hidup di sekitar anjing-anjing itu gitu. Tapi beda anjing aja sih. Cuman ya di sini gue terbiasa dengan ya dengan pemilik anjing, dengan anjing itu sendiri gitu. Jadi nggak yang kaget gitu ketika gue berhadapan dengan anjing. Tapi so far seru sih hidup di Bali. Ya apa ya, banyak pengalaman baru sih selama gue di Bali. Ya banyak ketemu orang lah intinya, yang buat banyak banget pelajaran yang gue dapet lah di Bali, dari mulai etika, tata krama, dan ilmu-ilmu lainnya. Buat lu yang mau kerja di Bali, sebenarnya
harus lo pikir-pikir lagi sih mengenai salary lo, mengenai gaji lo. Ketika lo ditawarin kerja atau lo dapat tawaran kerja di Bali, ya gua kasih gambaran dikit dah. Yang pertama, kalau lu tinggal sendiri, lu harus ngekos sendiri misalkan. Lu harus nyiapin budget kurang lebih 907 sampai 1 juta deh. Itu pun kadang dapat kosan untuk yang kos kosong. Belum ada kasur, apalagi lemari. Dan lu harus minimal punya kipas angin. Udah itu aja. Terus kedua, ketika lu kerja mobilitasnya tinggi atau emang lu butuh kendaraan, berarti lu harus sewa kendaraan. Dan lumayan banget sewa kendaraan itu. Gue nggak tahu berapa sih, soalnya gue belum pernah sewa, tapi kata teman-teman taruh di berapa ya, di 400 mungkin, di 500, gue nggak tahu sih. Tapi lu harus nyiapin budget buat sewa kendaraan. Kalau makan masih aman sih, bisa ada nasi jinggo yang goceng atau enggak geprek yang 10.000. Tapi kalau mau lebih irit, ya nabung buat beli magicom. Jadi lu tinggal beli beras, kalau enggak tinggal sambil kumpulin juga buat beli kompor portable juga. Jadi seenggaknya lu taruhlah makan malam lu bisa bikin sendiri. Nah itu yang gue lakuin, seenggaknya mangkas pengeluaran makan gue gitu, yang seharusnya misalkan taruh 3 kali makan 30.000, kali seminggu 210.000. Nah lu makan cuman makan pagi sama siang aja 20.000, kali 7 140. Lalu beli bahan baku 50.000 bisa buat seminggu. Lumayan pangkas pengeluaran. Meskipun ya selisih 20.000 buat perantau itu cukup signifikan bos. Terus apa lagi? Udah sih, yang harus dipikirin itu dulu aja. Tempat tinggal, kendaraan, sama biaya sehari-hari makan. Belum yuk kalau lu ngerokok. Sebenarnya ada opsi sih kalau ngerokok, ada yang murah lah. Rokok-rokok kretek-kretek murah banyak. Cuman kalau lu perokok yang emang benar-benar rokok lu nggak bisa ganti sama yang lain, apalagi harganya yang mahal, udah lu mati aja anjir. Habis dirokok gaji lu ya ngapain, konyol juga gitu kan. Kecuali lu hidup di daerah lu sendiri, yang pulang ke rumah makan tinggal masak bareng orang tua misalnya. Oke, rokok lu boleh yang mahal, gak usah turun grade. Tapi kalau ngerantau ya resikonya lu antara ngurangin makan, kalau enggak ganti rokok downgrade kayak yang lebih murah. Tapi sesekali ya lu boleh lah beli rokok yang lu mau. Kayaknya gue pun gitu, misalkan ya seminggu sekali lah gue beli rokok yang enak. Bukan enak sih, rokok yang gue suka gitu. Kalau buat sehari-hari ya kretek lagi, kayak gitu dah. Pokoknya sebisa-bisa mungkin tekan pengeluaran aja sih. Apalagi pengeluaran itu bukan yang lo butuh tapi yang lo mau, udah mending lo tahan aja itu. Terus
Oh ya nih, bicara soal rokok, gua agak kaget juga nih. Di Bali nggak ada jarum coklat. Lu cari-cari keliling Bali, lu gak bakal nemu jarum coklat yang biasa sama jarum coklat ekstra. Lu gak bakalan nemu. Soalnya waktu pertama kali gua ke Bali, gua beli rokok kan ya waktu masih di Pulau Jawa lah. Gua beli rokok terakhir, gua stok beli rokok jarum coklat ekstra 2 bungkus. Dan waktu nyampe Bali, ya untungnya masih ada coklat ekstra gua gitu kan. Kalau nggak salah sisa sebungkus tuh. Gua tanya ke temen gue yang udah lama di Bali kan, nyari coklat ekstra di mana? Oh nggak tahu, katanya gitu kan. Dia tawarin rokok kretek lain yang murah. Ya udah, beli dulu itu. Siapa tahu kan ya di warung atau di minimarket ada gitu kan, pemikiran gua waktu pertama kesini. Nah gua cari tiap warung, gak ada. Di minimarket A B C D gak ada, anjir, ternyata emang gak ada. Gua ke ya kemarin waktu ketemu salesnya, gua langsung tanya, bang emang gak ada gitu jarum coklat di Pulau Bali? Nggak ada bang, kalau di Bali kita nggak ada jarum coklat. Pantesan gue nyariin dari awal pertama di Bali sampai sekarang nggak nemu. Kata dia kan, iya emang nggak ada bang di sini. Dan di sini untuk yang kretek adanya 76 sama espresso paling. Espresso aja bukan yang hitam, yang gold. Hanya anjir. Itu sih yang pertama kali gue sesuaiin rokok gue. Untungnya ketemulah rokok yang ya lumayan agak cocok lah di mulut, dan harganya hampir 15.000. Jadi aman lah, gue ganti ke rokok itu gitu kan. Jadi ya lumayan lah, mangkas pengeluaran meskipun gak banyak. Tapi ya seminggu sekali gue suka beli rokok yang gue suka sih. Ya kalau nggak Surya, Camel kuning, banyak ya rok-rok itulah yang emang gue pingin banget. Itu pun seminggu sekali. Dan apa lagi ya, oh pokoknya kalau lu kerja di Bali dan kerja lu lapangan pakai kendaraan, ya lu satu lagi banyak sabar dan ya hati-hatilah. Dan gue juga baru tahu ternyata ada beberapa titik di jalanan Bali itu kalau hujannya deras dan lama, ya ada beberapa titik banjir juga. Jadi ya harus benar-benar, pertama lu harus tahu jalan-jalan kecil di Bali. Jadi lu tahu kalau jalan yang lu biasa lewatin banjir, lu bisa cari jalan alternatif lain gitu. Banyak banget jalan-jalan kecil di Bali, jadi sejauh ini masih aman. Jadi kalau jalanan sini macet, bisa alternatif ke jalan lain. Ya pokoknya seperti itulah. Dan satu, jangan berekspektasi tinggi aja sih buat lu kerja di Bali buat senang-senang. Jangan terlalu berekspektasi tinggi, jangan terlalu berharap wah enak ya kerja di Bali. Pokoknya ya lu
coba dulu aja, baru bisa bilang wah ternyata kerja di Bali itu cuma buat survive. Oke, sekian dari gua buat episode kali ini. See you next episode guys, bye.